Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Yang seandainya jika kita ingin menghitung semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitung semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dengan cara kita senantiasa menjadikan setiap ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai zat yang telah memberikan kepada kita rizki, sebagai zat yang telah menciptakan kita, sebagai zat yang telah mengatur alam semesta untuk kita bisa bertahan hidup di dunia ini. Maka merupakan hak Allah, yaitu kita senantiasa beribadah hanya kepada dirinya semata. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika bertanya kepada sahabatnya, "Atadri ma haqqullah 'ala al-ibad?" Tahukah engkau wahai Mu'adz, apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba-Nya? Faqala, maka sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Haqqullah 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba-Nya yaitu adalah dia senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Maka inilah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita,
yaitu kita senantiasa menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, nikmatul Islam, wa nikmatul iman, wa nikmat al-hidayah ila shiratal mustaqim. Ada dua nikmat yang juga merupakan nikmat yang sangat besar. Akan tetapi terkadang kita tidak menganggapnya sebagai suatu nikmat yang besar. Akan tetapi terkadang kita lalai di dalam memanfaatkan dan bersyukur terhadap nikmat tersebut. Nikmat apakah itu? Dia adalah nikmat as-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Di mana kebanyakan kita, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat as-sihhat, kita senantiasa menghabiskan kesehatan kita ini hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Terlebih lagi di zaman ini, di mana segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Ada yang namanya Android, handphone yang bisa dibawa kemana saja, yang senantiasa menghipnotis seseorang sehingga dia senantiasa memainkan Android tersebut. Dia habiskan kesehatannya. Begitu juga al-farah, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Ini juga banyak sekali oleh kita di dalam melalaikan nikmat tersebut. Berapa banyak orang-orang yang ketika Allah berikan kepada dirinya nikmat waktu luang, dia tidak disibukkan untuk mencari rezeki Allah. Kemudian dia habiskan waktunya tersebut hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dari itu Nabi SAW mengingatkan terhadap hal ini kepada sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai di dalamnya, yaitu dia adalah nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Maka dari itu Nabi SAW senantiasa memberikan target kepada para sahabatnya, dorongan agar mereka senantiasa memanfaatkan dua nikmat yang terbesar ini. Nikmat ketika Allah berikan kepadanya kesehatan, nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya waktu. Ini waktu luang, kesempatan hidup. Agar mereka senantiasa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan menghabiskannya hanya untuk di dalam hal-hal yang mendatangkan kecintaan. Begitu juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memegang pundakku. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya ini, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seolah-olah engkau ini adalah orang yang asing atau orang yang sedang mengembara. Apa maknanya? Disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, makna di dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yaitu idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Khudh min sihatika limardik wa min hayatika limautik. Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menjadi orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan, yaitu jika engkau berada di waktu pagi hari atau di sore hari, maka janganlah engkau menanti datangnya pagi hari. Begitu juga sebaliknya. Ketika engkau berada di pagi hari, maka janganlah engkau menanti datangnya sore hari. Itu apa? Engkau menanti datangnya pagi, begitu juga sore malam, tanpa engkau melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupanmu kelak di hari akhirat. Engkau hanya habiskan waktumu untuk dunia. Maka dari itu kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pesan yang tersirat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah apa? Khudh, ambillah
min sihatika li maghdik, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika li mautik, waktu hidupmu sebelum matimu. Jangan sampai ketika seseorang dia telah datang kematian kepada dirinya, seolah-olah dia merasa hidup di dunia ini hanya sekedar menanti datangnya sore atau menanti datangnya pagi. Sehingga dia menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal. Karena dia tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupannya, untuk bekalnya tidak di akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana penyesalan orang-orang yang senantiasa melalaikan nikmat sehat dan nikmat waktu yang Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka itu tidaklah hidup di dunia, melainkan mereka hanya merasakan hidup seperti apa? Di waktu pagi atau di waktu isya, waktu malam. Itu apa mereka melakukan tanpa sedikit pun mereka habiskan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya untuk bekal di hari akhir. Maka dari itu penting bagi kita ayyuhal ikhwah untuk kita senantiasa menjaga diri kita agar kita senantiasa bisa memanfaatkan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai keindahan dunia dan bunga-bunga dunia ini melalaikan kita untuk senantiasa kita mencari bekal, menyiapkan bekal untuk perjalanan hidup kita setelah kematian. Karena ini merupakan hal yang paling ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika apa? Kita mabuk terhadap dunia, kita terlena dengan keindahan dunia, sehingga akhirnya kita lalai bahwasanya nanti ada kehidupan setelah kematian. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna mimma akhafu 'alaikum ba'di ma yaftahu 'alaikum min zahati dunya wa zinatiha." Dari hal yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian setelah sepeninggalanku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bukakan kepada kalian bunga-bunga dunia, perhiasan-perhiasannya, sehingga kalian lalai terhadap fungsi penciptaan kalian di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa selalu memanfaatkan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena seorang muslim yang baik, mereka adalah seorang muslim yang senantiasa bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan sebaik-baiknya dalam hal yang bermanfaat. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma ya'ni." Dan dari tanda kebaikan Islamnya seseorang, yaitu dia meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat bagi kehidupan yang kelak di hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan di dalam umur kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai seorang muslim yang baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim taslima ma ba'd. Ikhwan fi din, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai seseorang dia tertipu dengan kesehatannya. Janganlah sampai seseorang dia tertipu dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga dia senantiasa menunda-nunda di dalam beramal saleh, sehingga dia senantiasa menunda-nunda untuk bertaubat, sehingga dia senantiasa menunda-nunda untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ikhwah, bahwasanya yang namanya al-maut, kematian, kita tidak mengetahui kapan dia akan datang kepada kita. Bisa jadi dia datang kepada kita hari ini, bisa jadi dia datang kepada kita setelah 1 jam ini, bisa jadi dia akan datang kepada kita setelah 1 detik ini. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kematian akan menghampiri dirinya. Begitu juga seseorang tidak ada yang mengetahui
di bumi mana dia akan dimatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan. Maka dari itu memanfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mulai dari nikmat as-sihat, ataupun itu nikmat al-faragh, waktu luang, ataupun itu nikmat al-mal, harta, kekayaan. Maka ini merupakan suatu hal yang hendaknya kita untuk senantiasa memperhatikannya. Karena tidaklah setiap nikmat yang ada pada diri kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memintai pertanggungjawabannya kelak di yaumil hisab. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Telapak kaki Bani Adam tidak akan melangkah nanti di hari kiamat sampai dia ditanya an umri fi ma'afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Kemudian juga akan ditanya dia tentang apa? Wa 'an ilmi, tentang ilmunya fi ma'fa'ala fi, untuk apa dia lakukan, dia habiskan, dia kerjakan. Wa su'ila 'an mal, dia akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, dari mana hartanya itu dia ambil dan kemana dia belanjakan. Wa su'ila 'an jismi, dia juga akan ditanya tentang tubuhnya, anggota tubuhnya, panca inderanya, fi ma amla, untuk apa dia gunakan. Maka dari itu penting bagi kita untuk kita senantiasa bisa memanfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, agar itu bisa menjadi bekal kita untuk kehidupan setelah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima setiap amalan-amalan kebaikan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang ketika ajal menjemput kita dalam keadaan senantiasa beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa hadza wa sallallahu alaihi rahimakumullah ala khairi nabi alladhi ursila alaihi khairul kitab kama amarakum bidzalika al-latiful wahhab. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la takunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar. Lurus dan rapatkan saf di tangan salat untuk kesempurnaan salat.